ngapain? Ini gue lagi main dating apps. Main dating apps? Iya. Gimana caranya? Lah, lu nggak tahu dating apps? Nggak tahu Gua gua. tahu hidup di zaman apa? Dating apps tuh tempat buat nyari cewek-cewek. Lu kan belum pernah pacaran. Nih, lu cobain nih. Banyak cewek bisa dipakai di sini. Pakai. Cakep-cakep. Pakai. Emang lu nggak takut kena HIV? Udahlah, lu coba dulu aja deh, mendingan. Santai aja. Selama gua pakai aplikasi ini, gua cobain banyak cewek, gua bungkusin sana sini. Nggak pernah gua kena HIV. Nama aplikasinya apa dah? Sini. Hiho, lu cari. Hiho. Nah, tuh download. Hiho. Download. Iya ini cakep banget dah. No kan, bener kan? Iya. Udah gua bilang apa? Yakin nih, gua takut banget nih. Ya lu, gua kan temenan sama lu udah lama. Kalau Lu bisa percaya sama gua kan? Kalau bisa gua HIV gimana? Udah, gua temen lu. Iya. Gua pasti usahain yang terbaik buat lu. Lu Lu kan belum pernah. temen Udah gua sih, santai. temen gua. Udah santai. Ngapet dah. Oke, kok banyak lu belakang ini pegel-pegel ya? Semua ada gitu loh. Lu kan suka main cewek, jangan-jangan lu kena HIV lagi. Hah? HIV? Sini, nonton deh videonya. Hai, balik lagi bersama kami. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Bahas apaan tuh, Kak? Nah, kita mau bahas tentang penyakit HIV. HIV itu sendiri kamu tahu nggak apa? Apa ya, nggak tahu tuh. Nah, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan imun tubuh manusia sehingga rentan terhadap penyakit. Bahaya banget kan? Nah, kalau misalnya tidak diobati, maka akan semakin bahaya karena bisa menjadi penyakit AIDS. Nah, kamu tahu nggak apa itu AIDS? Apa tuh AIDS? AIDS adalah kondisi di mana sistem kekebalan imun tubuh manusia itu sangat-sangat rendah. Jadi bahaya banget kan? Nah, sekarang kita akan bahas tentang cara penyebarannya. Kira-kira ada berapa tuh? Ada berapa ya? 2 nggak sih? Benar banget, ada 2. Yang pertama melalui cairan kelamin, dan yang kedua adalah melalui darah. Kira-kira kalian tahu nggak sih gimana cara penularannya? Aku sih nggak tahu ya. Oke, aku jelasin ya. Jadi untuk penyebarannya sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama adalah berganti-ganti pasangan serta berhubungan seksual melalui bubur ataupun anus tanpa menggunakan kondom. Lalu yang kedua adalah mendapatkan suntikan bersama-sama. Yang ketiga adalah penularan dari ibu hamil ke bayinya melalui plasenta. Dan yang keempat adalah mendapatkan prosedur tindakan medis yang dilakukan tidak steril dan juga tidak dilakukan oleh profesional. Banyak ya ternyata. Iya. Kamu tahu nggak sih kapan sih kita harusnya ke dokter atau melakukan screening untuk HIV ini? Aku kurang tahu. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kapan sih perlu dilakukan tes? Dokter biasanya akan menyarankan seseorang untuk tes setiap 3 atau 6 bulan sekali untuk orang yang sudah aktif secara seksual serta orang yang berisiko tinggi terkena HIV. Nah, kira-kira di mana sih bisa dilakukan tes ini? Yang pertama bisa di rumah sakit, puskesmas, dan juga laboratorium pemeriksaan. Dan perlu diingat pemeriksaan ini gratis ya jika menggunakan BPJS. Terus apa, Kak? Apa sih jenis-jenis screening? Ada tes antibody dan juga serologi. Yang pertama ada tes cepat, di mana diperlukan hanya sedikit saja sampelnya dan waktunya juga lebih cepat yaitu kurang dari 20 menit. Yang kedua ada tes ELISA, di mana nanti untuk sampelnya ditaruh di suatu wadah yang berisi antibody dari HIV sendiri dan akan bercampur, di mana kalau misalkan ada perubahan warna artinya itu ada positif HIV. Dan juga akan ada tes lanjutan. Nah, yang ketiga ada tes Western blot sebagai tes lanjutan. Biasanya ini agak sulit untuk mengkonfirmasi kasus HIV, namun apabila positif akan muncul serangkaian pita akibat ikatan dari antibodi dan antigen dari HIV itu sendiri. Yang termasuk dari tes Western blot ada 2, yaitu tes antibodi dan antigen, dan tes virologis atau yang biasa kita sebut PCR. Tes PCR ini biasanya digunakan untuk bayi yang baru lahir, dianjurkan sebelum 18 bulan dengan ibu positif HIV. Nah, gimana kalau misalnya hasilnya positif? Apabila hasilnya didapatkan positif, maka akan diberikan konseling oleh petugas pelayanan kesehatan dan diberikan arahan untuk melakukan tes pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh untuk memeriksakan apakah benar seseorang terjangkit dengan infeksi atau penyakit lain. Nah, kalian juga tidak usah khawatir karena pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas, di mana tes ini dilakukan dengan cepat, di mana tes putung ini hanya memerlukan waktu 1 hari. A. Absen, tidak berhubungan dengan orang lain saat jauh dengan pasangan. B.